Yang berikutnya adalah reaksi penguraian yang bisa terjadi secara reaksi berderet ya, atau serial reaction. Ini kita lihat A menjadi B dengan kecepatannya K1 dan B menjadi C dengan kecepatannya itu menjadi K2. Sehingga kalau kita buat suatu persamaan menjadi laju penguraian terhadap A, itu akan sama dengan min dA per dt sama dengan K1 dikalikan dengan konsentrasi A. Ya. Jadi ini ordenya orde 1 ya. Dan kemudian kalau ini bentuk diferensial kita integralkan, ini akan menjadi konsentrasi ini kan diferensial, kalau diintegrasikan menjadi konsentrasi dia itu sendiri ya, menjadi bentuk normal, dan ini menjadi A0 eksponensial, ini sebagai konsentrasi awal eksponensial minus K per P. Kenapa minus K? Karena kan ini adalah laju penguraian negatif ya, karena penguraian bukan penambahan. Jadi reaksi itu bisa berjalan secara kemarin bisa secara paralel, kemudian bisa secara seri. Dimana kalau ini kita bentuk persamaan, sementara kalau laju perubahan B ya, laju perubahan B ini sama dengan dB per dt, ini akan sama dengan K1. Ini karena defend ini tengah-tengah ya. Ini akan tergantung dengan K1 dikalikan dengan A ya. Jadi setiap konstanta ini dikalikan bukan dengan sesudahnya tapi dengan sebelumnya. Ini akan sama dengan K1 dikalikan dengan A minus. Kenapa minus? Karena berkurang. Min K dikalikan dengan B, bukan dengan C. Jadi konstanta ini selalu dikalikan dengan konsentrasi sebelumnya. Jadi akan bersamaan dengan ini ya. Ini udah kayak ini. Maka ketika ini kita eksponensialkan akan menjadi seperti ini ya. Ini hanya perlu Anda ketahui saja bahwa dalam menentukan suatu kinetika, persamaan laju penguraian dari suatu reaksi penguraian obat menjadi bentuk ke arah yang tidak stabil atau berkurangnya konsentrasi, itu bisa mengikuti reaksi berderet atau serial reaction seperti ini. Jadi persamaannya akan tergantung pada persamaan reaksinya ya. Nah, kemudian ini pendekatan dengan status tune atau steady state. Jadi ini adalah persamaan Michaelis-Menten ya. Michaelis-Menten digunakan untuk persamaan fermentasi biasanya. Jadi ada suatu enzim dengan substrat, kemudian kita reaksikan ya. Ini lebih kompleks. Jadi ada reaksi reversibelnya dan ada reaksi satu arahnya ya. Jadi ini adalah gabungan dari reaksi yang di atas sebelumnya. Ada reaksi reversibel, kemudian ada reaksi yang dia bergerak secara serial, jadi gabungan. Jadi enzim substrat di mana pembentukan menjadi kompleks enzim substrat dengan kecepatan K1, kemudian ini terurai kembali dengan kecepatannya K2 menjadi enzim dan substrat. Ya, kemudian enzim dan substrat ini membentuk produk dengan kecepatan K3. Jadi ada K1, K2, dan K3. Ini lebih kompleks lagi. Ya, maka persamaannya kita urai satu-satu ya. dP per dt dari sini. dP per dt maka sama dengan K3. K3 jangan dikalikan dengan P dengan reaksi sebelumnya dengan enzim substrat. Ya. Nah, sekarang diferensial untuk enzim dan substrat. Nah, ini karena di tengah-tengah akan tergantung pada kiri dan kanannya. ds per dt akan sama dengan K1. K1 mana? K1 dikalikan dengan konsentrasi enzim dan substrat. Ya, minus K2 dikalikan dengan apa? Kalau K2 ini kan sebelum enzim dan substrat, ya. Kemudian minus K3. K3 dikalikan dengan enzim dan substrat. Jadi persamaannya kalau kita integrasikan dan lain-lain, maka persamaannya akan ikut. Ini yang kita sebut dengan persamaan Michaelis-Menten. Jadi ujung-ujungnya di sini, ketika persamaannya Michaelis-Menten, maka K-nya pun ini K besar ya. K besar itu adalah gabungan yang menghubungkan antara K1, K2, dan K3 akan seperti ini. Jadi K konstanta Michaelis-Menten akan sama dengan K2 tambah K3 ya. K2 tambah K3 dibagi dengan K1. Ini tetapan Michaelis-Menten. Sehingga nanti laju pembentukan produk persatuan waktu ini sama dengan K3 ya. Ini adalah konsentrasi substrat dan enzim pada konsentrasi awal dibagi dengan Km. Km adalah gabungan dari K1, K2 ini, rumus ini ditambah substrat, konsentrasi substrat pada saat awal. Ini yang kita sebut dengan Michaelis-Menten. Jadi kombinasi antara reaksi reversibel dan serial. Ini persamaannya akan tergantung kepada jenis reaksinya. Ya. Ini adalah kinetika terkait dengan bagaimana kita membuat suatu persamaan dari reaksi yang bisa macam-macam reaksinya. Ya.
Kemudian langkah penentu laju reaksi. Kita ketahui waktu SMA bahwa langkah penentu laju reaksi itu adalah kita tentukan dari reaksi yang paling lambat. Kenapa yang paling lambat? Karena yang paling lambat itu bisa kita ukur. Bisa kita ukur. Kalau yang cepat sepersekian nggak bisa kita ukur. Jadi yang kita bisa ukur adalah reaksi yang paling lambat. Makanya reaksi yang paling lambat itu adalah reaksi yang harus kita pantau, karena ketika dia lambat berarti ada masalah dengan reaksi tersebut, sehingga nanti kita bisa postulatkan. Jadi di sini ini reaksi lebih kompleks daripada yang tadi ya. Jadi A menjadi B, kemudian B terurai kembali dengan A menjadi B ke-1 kecepatannya, B menjadi terurai menjadi A dengan K2. Kemudian B ditambahkan dengan C, ya, K3 menjadi D, kemudian D menjadi P dengan kecepatan K4. Ya. Kemudian dipostulatkan A dan D menjadi produk. Jadi sebenarnya B dan C ini, ya, B dan C ini karena ini cepat, ya. Jadi kita tidak anggap ini suatu ada tahapan karena berlangsung cepat, sehingga sebenarnya tahapan 1, 2, 3 ini kita postulatkan atau kita persingkat menjadi A dan D ini, ya, A dan D. Jika B dan D lebih kecil, jika B dan D, mana B dan D? B dan D, B dan D ini sangat kecil, berarti ini steady state. Dalam kondisi yang dia stabil, ya, stabil tidak perlu kita inikan. Jadi makanya di sini kita bisa hitung ya. Coba Anda pelajari pelan-pelan ya, dari persamaan-persamaan seperti yang di atasnya. Jadi uraikan menjadi seperti ini. Jadi nanti dP per dt sama dengan K1, K2, K3. Jadi sebenarnya kita mencari hubungan K1, K2, dan K3 untuk mencari K besar ya. A adalah konsentrasi A awal, C adalah konsentrasi C di awal ya. Jadi dapat persamaan seperti ini ya. Jadi begitu saya kira tahap penentu reaksi ini hanya sebagian yang Anda tahu. Nah, kenapa ini disebut reaksi order 2? Karena K1, K3 per K2 ini adalah K0 sama dengan K0 dikalikan dengan AC. Jadi laju pembentukan produk ya, produk urai ini tergantung pada konsentrasi A dan C. Jadi ada dua konsentrasi reaktan yang menentukan kecepatan reaksi ini ikut atau berdua ya. Saya kira itu. Sementara kalau dia jika langkah ini ya, jika langkah 3 itu ini ya. Langkah lambat maka kedua ini adalah ini ya, akan lebih besar sama dengan K3C. Jadi kedua ini menjadi penentunya nanti ya. Sehingga nanti persamaan seperti. Tapi jika langkah 2, langkah lambat, langkah 2 adalah ini ya. Langkah 2 adalah langkah lambat, artinya K3 dikalikan dengan C ini akan lebih besar daripada K2. Sehingga nanti persamaannya akan berubah, berbeda ketika mana yang menjadi tahap penentu reaksinya ya, mana yang paling yang lambatnya ya. Kemudian saya kira faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju kecepatan reaksi yang pertama itu adalah suhu ya. Harusnya makin cepat suhu maka makin tinggi suhu maka dia akan makin cepat. Ini dinyatakan dengan persamaan radius ya, jika sama dengan log A energi aktivasi ini seiring dengan makin besar T-nya maka energi aktivasinya makin besar sehingga laju reaksi akan makin cepat. Ini hubungan yang menyatakan persamaan reaksi kecepatannya tergantung pada suhu ya. Dan ini kita kenal nanti dengan rumus Arrhenius, di mana A atau Arrhenius energi aktivasi itu adalah EA. Ketika ini terjadi pada dua suhu yang berbeda maka kecepatan reaksi akan berbeda sehingga K-nya pun akan berbeda. Jadi A ada K pada suhu 2 dan ada K pada suhu 1. Jadi ada K1 dan K2. Ketika suhunya berbeda, maka ini juga akan menentukan kecepatan yang berbeda. R adalah tetapan, T adalah suhu mutlak, ditambahkan dulu dengan 273 ya karena harus Kelvin. Ya, ini 23,3 ini mesti karena ini log ya. Kalau log tidak mesti ada ini ya. Nanti persamaan ini bisa digabung menjadi suatu persamaan yang kita sebut dengan ini ya, K2 per K1. Jadi kita bisa mencari perbandingan laju tetapannya K2 dan K1 dari persamaan ini ya. Reaktivasi itu sama ya. Ini reaktivasi suatu molekul itu ketika terurai itu sama. Yang berbeda adalah menentukan kecepatan yang tergantung ya, dia pada suhu tinggi atau rendah. Ini persamaan ini ya. Sehingga begini, kalau nanti kita bisa kita bisa menetapkan suatu K pada kondisi suhu tertentu, kita bisa juga menentukan K pada suhu yang lain yang kita tidak tetapkan. Hanya dengan membandingkan suhu. Misalkan kita ini P1 adalah suhu kamar, P2 suhu 40. Jadi ketika suhunya misalkan suhu 40, maka kita bisa mencari K pada suhu 40 dengan persamaan ini. Ya.